Supreme Brothers, John Balls here. Masih watak silang, intro dulu, let's go. It's John Balls here. Kemarin gue bahas watak silang, gue suruh nanya kalian apa yang mau kalian tanyain lagi. Udah beberapa nih, gue ambil beberapa pertanyaan yang emang mau gue bahas. Nanti kalau kurang puas tanya lagi aja, kita bahas terus. Karena tentang watak silang ini agak panjang ya, karena mungkin ada yang merasa kayak ada kok yang namanya watak silang dalam satu orang. Well, it's okay. Kalau ada anak baru lahir terus dapet watak sanguinis melankolis atau koleris pragmatis, buat gue nggak mungkin. Kalaupun ada yang seperti itu biasanya ambivert. Mungkin buat kalian yang belum nonton video sebelumnya, kalian bisa nonton dulu. Tapi gue bakal jelasin dikit. Yang gue maksud watak silang adalah dua watak yang berbeda sekali, kayak sanguinis sama melankolis, atau koleris sama pragmatis gitu kan. Sanguinis yang spontan, melankolis yang butuh kesempurnaan dan persiapan, koleris yang bisa langsung nabrak maju, pragmatis yang harus mengamati dulu. Dalam satu individu itu mustahil. Ada yang nanya, dia merasa dulu extrovert, tapi sekarang setelah nikah dia introvert. Jadi mungkin dia waktu kecil orangnya spontan banget gitu ya, kayak aku mau beli mainan ini, mainan ini, mainan ini. Tapi waktu dia udah gede, tapi kayak salah satu dulu ya, karena duitnya nggak cukup. Mungkin pernah ada yang rasain kayak dulu kalian bisa dengan spontan ambil apa aja yang kalian mau, tapi sekarang kalian jadi agak mikir. Sebenarnya bukan karena kalian emang dasarnya pemikir, tapi semakin kalian tua, semakin kalian belajar, kalian jadi lebih berpikir dan kayak punya pertimbangan. Kayak dulu waktu kita kecil, anak-anak ada yang mau makan McD nggak? Mau. Tapi pas kalian udah gede, mau makan McD nggak? Ntar deh, kalorinya gede banget McD. Hal kayak gitu tuh sering terjadi, bahkan pada semua watak, nggak cuman orang-orang sanguin. Jadi bros, maksudnya tuh semua hal kayak gitu tuh sering banget terjadi gitu. Kita yang dulu lebih gampang bilang mau, jadi kita ada pertimbangan gitu. Itu juga termasuk untuk orang-orang sanguin yang dulunya sangat spontan, dia sekarang jadi agak mikir gitu. Tapi sekali lagi, orang sanguin semikir-mikirnya mereka nggak akan bisa semikir orang melankolis. Jadi kalau kalian dulunya ekstrovert banget, tiba-tiba udah nikah, kalian makin dewasa, kalian kelihatan lebih introvert, itu karena pengalaman dan umur kalian yang membuat kalian jauh lebih bijaksana gitu. Contoh, saya kan koleris, saya sering banget zaman dulu nyari ribut. Dulu kalau misalnya ada orang yang debat saya, pasti saya lawan gitu, walaupun misalnya orang itu sebenarnya nggak worth it buat dilawan. Lo ngapain sih ngajar watak, sosokan lo? Itu kan biar orang bisa belajar aja bro. Watak manusia tuh nggak bisa ditentuin jadi kayak gitu. Lo aja makanya belajar, kerjanya main mulu sih lo. Lah coba kalau gitu buktiin, kenapa gue orangnya rapi tapi gue bisa spontan juga ngeledek-ledek lo. Gue orangnya happy juga, gue juga orangnya damai, gue juga nyari ribut. Coba jelasin. Lo tuh gak baru. Dulu saya kurang lebih kayak gitu ya, semua orang saya lawan gitu. Tapi kalau sekarang ada orang yang ngeyel-ngeyel kayak gitu tuh kayak, ngapain sih ngajarin watak, nggak penting. Bener banget bro, mantap. Koleris gue berubah jadi agak lebih bijaksana gitu. Jadi nggak semua hal harus didebatkan dan harus ya kayak kelihatan gue harus selalu menang gitu. Walaupun kadang-kadang sebel juga sih, kayak ini orang sotoy banget, tapi ya udah gitu kan. Kalau kita misalnya kayak wah Anda benar sekali gitu, orang-orang kayak udah kayak wah saya menang ya, ternyata orang ini baik juga gitu. Jadi kita nggak usah kayak nyari ribut. Itu tuh ada gitu. Sama kayak dulu orang pragmatis yang damai dibully terus, sekarang jadi keras. Itu mereka bukannya punya watak silang, bukannya dia pragmatis koleris, tapi mungkin dia pragmatis sanguinis yang sekarang udah agak lebih berani untuk fight for himself atau herself gitu lah. Ayo teman-teman, kita bully aja Plegi ini. Dasar mau Plegi, cupu mau Plegi. Ampun. Dan gedenya dia jadi udah bisa ngelawan. Teman-teman, ini si Plegi masih lemah aja, kita bully lagi. Jangan disegada. Jadi karena kita belajar dari pengalaman, kita belajar memperbaiki kelemahan-kelemahan kita. Sanguin yang berantakan dia lebih rapi. Pragmatis yang nggak bisa melawan jadi bisa melawan. Koleris yang terlalu galak jadi agak lebih sedikit santai. Melankolis yang tadinya kaku jadi agak sedikit luwes gitu. Jadi itu wajar. Wajar kalau kalian merasa kayak, aku tambah tua, aku tambah berubah, itu wajar banget. Karena saya juga gitu. Atau mungkin gini, kalian pragmatis, semua hasil tes kalian pragmatis, tapi kalian keras. Dan setelah digali-gali lagi, ternyata dia anak pertama. Dimana dia belajar untuk menjadi seorang ketua, dia belajar untuk melindungi adiknya. Dan lingkungan, ayahnya mungkin koleris, ibunya juga koleris, terus semuanya koleris, jadi dia terbawa keras. Atau mungkin kalian sebetulnya koleris nih, tapi ternyata kalian anak paling kecil. Mau nggak mau kalian kayak selalu ngikutin orang, selalu kayak lebih belakangan, atau kayak dibully kakak-kakak kalian, dan misalnya kakak-kakak kalian lebih kuat daripada kalian, jadi kalian kelihatan kayak pragmatis.
Bukannya kalian pragmatis koleris, tapi emang karena kalian mengalah aja karena kalian kecil gitu. Jadi emang biasanya urutan anak keberapa itu juga mempengaruhi, tapi tidak merubah watak tersebut. Misalnya anak pertama koleris sama anak bungsu koleris, itu pasti beda kolerisnya. Yang satu koleris yang lebih kayak kuat, yang satu koleris yang mungkin lebih kayak bisa menahan diri. Atau mungkin anak bungsu pragmatis sama anak tertua pragmatis gitu. Walaupun pragmatis tapi kalau dia anak tertua, dia bisa jauh lebih tegas, dia bisa lebih mengayomi. Beda dengan orang pragmatis yang bungsu yang jauh lebih lay low, lebih santai, dan ya kadang-kadang dibully sih, udah dibully luar, dibully kakaknya, dan lama-lama bisa ngamuk. Terus juga misalnya kalian orang melankolis tapi kalian ceria, nggak ada salahnya. Nggak ada salahnya orang melankolis ceria gitu. Jadi jangan pernah bilang kayak aku melankolis tapi ceria, artinya aku melankolis sanguinis. Nggak. Melankolis pragmatis bisa ceria, melankolis koleris bisa ceria. Melankolis pragmatis ceria biasanya karena dari pragmatisnya. Orang pragmatis kan dia orangnya biasanya ngikut. Kalau suasananya seru, dia juga ikut seru. Kayak, gitu bisa. Melankolis kolerisnya bisa bikin ceria dari extrovertnya gitu. Jadi semua watak bisa ceria. Artinya semua watak, belajar watak nggak guna dong. Apa aku bilang belajar watak nggak guna? No! Nggak gitu juga. Melankolis bisa ceria, tapi nggak akan bisa seceria orang sanguin. Melankolis, cerianya tetap kelihatan rapi. Datang semua lo. Ayo, makan dulu. Makan dulu, maksudnya tetap kelihatan perbedaannya gitu. Terus ada yang nanya, bro, gue melankolis tapi gue nggak rapi, kamar gue berantakan. Banyak melankolis yang merasa diri dia berantakan dan dia bukan melankolis. Sebetulnya mereka udah rapi, lebih rapi daripada sanguin lainnya, tapi menurut mereka masih berantakan. Karena apa mereka merasa masih berantakan? Ya karena melankolisnya itu. Kalau dia orang sanguin, dia nggak ngerasa dia berantakan. Dia udah ngerasa kayak, rapi sekali, padahal kamarnya kayak kapal pecah gitu. Tapi kalau melankolis pasti ngerasa, enggak kok aku berantakan. Semakin Anda merasa Anda berantakan, Anda itu kemungkinan besar melankolis gitu. Tapi kalau faktanya berantakan, baru sanguin. Tapi gue mau contoh sesuatu. Kamar adik gue dulu, gue punya adik melankolis kakung, itu kamarnya berantakan. Tapi dia nyari barang itu tahu di mana gitu, teratur gitu. Ya walaupun kayak kamarnya nggak enak dilihat, tapi tetap teratur. Dia naruh tempat kerjanya teratur, ya dia tahu di mana dia taruh buku gitu. Kalau saya mungkin kamar saya kelihatan rapi, ya tapi saya nggak tahu buku saya di mana gitu. Itu bedanya melankolis sama sanguinis tuh. Jadi walaupun kalian bilang aku berantakan, pasti kalian tetap teratur. Kalian ngerti lah maksud saya apa. Kalau nggak ngerti, komen di bawah. Ada juga misalnya orang sanguin. Dia ngerasa sanguin, tapi dia bilang, saya juga kadang-kadang melo deh dok kayaknya, karena saya suka sedih. Sanguin boleh sedih. Gue sanguin nangis mulu kalau nonton film. Bukan berarti dia sanguin, dia nggak boleh sedih. Orang sanguin itu sedih, cepet dia langsung nangis, ekspresif. Tapi tiba-tiba kalau udah selesai sedihnya, ketawa lagi, itu bisa, itu sanguin. Kalau melankolis, ya dia sedihnya, ya mukanya sedih mulu ya. Intinya sanguin bisa sedih. Kalian kalau orang sanguin dan kalian merasa mellow, bukan berarti kalian wataknya melankolis. Emang kalian lagi sedih aja gitu, dan itu wajar gitu. Karena kadang-kadang kita terlalu berusaha keras. Gue tahu gitu, kalian orang sanguin, kalian terlalu berusaha keras, kadang-kadang kalian lupa sama diri kalian sendiri. Contohnya, kalau sepi, kalian mencoba untuk terlalu happy, terlalu biar orang-orang semangat, itu kalian harus mulai tahu batasannya. Dan misalnya kalian makan sampai kalian dikira rakus, dan sampai orang-orang bilang kayak, lu mah semua makanan dibilang enak sama enak banget. Jangan anggap semua orang sanguin ya, yang bilang semua makanan enak itu rakus dan cuman ngerti makanan enak sama enak banget. Enggak. Dia cuman gak mau kalian yang udah bikin makanan sedih sama yang bikin acara sedih. Jadi mau gak mau dia bilang enak. Aslinya mungkin dia lebih ngerti makanan daripada kalian semua. Jadi ya intinya jangan pernah ngeremehin orang sanguin karena mereka terlalu happy sama kalian. Jangan meremehkan orang melankolis karena mereka terlalu diam. Jangan remehkan orang koleris yang terlalu dibenci. Dan juga jangan remehkan orang pragmatis yang bisa kalian bully setiap kali gitu. Jadi semua watak itu ya biar kalian tahu aja sih, nice to know. Kok gue jadi curhat sih? Dan misalnya ada orang, dia dites pragmatis, dia orangnya emang suka physical touch, dia orangnya kalem, santai, tapi suka nyuruh-nyuruh gitu ya. Bisa aja, orang pragmatis juga boleh kok nyuruh-nyuruh gitu. Dan malah kadang ya gini. Ini menariknya ya, seorang pragmatis misalnya udah jadi orang tua ya. Kebanyakan orang tua yang mukul anaknya itu pragmatis. Bukan karena mereka kasar atau keras, tapi kadang mereka bingung, ini anaknya harus diapain. Pasif agresif akhirnya pukul.
Itu nice to know buat kalian. Jadi jangan kayak mikir, enggak, ayah saya kayaknya koleris, soalnya dia suka mukul saya. Habis itu tidur. Enggak, belum tentu. Belum tentu orang yang suka mukul itu koleris. Jadi jangan pernah kambing hitamin orang koleris gitu loh. Kayak koleris tuh paling jahat gitu ya, kayak koleris tuh kayak diktator. Enggak juga gitu. Kadang-kadang emang yang pasif agresif tuh bisa pragmatis. Jadi dari bros itu aja, pokoknya kalau kalian mau nanya apa lagi, komennya di bawah. Kalian udah suka lihat video ini, suka lihat video gue semua, nonton semua videonya bros. Ya gitu aja. Nanti kita lanjut lagi. Let's go. It's John Balls here.